Kali ini saya akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Bentuk umum dari persamaan nilai mutlak ada 3. Yang pertama, jika dia bentuknya nilai mutlak dari fx sama dengan c, dimana nilai c itu harus lebih dari atau sama dengan 0, jadi tidak bernilai negatif. Kemudian yang kedua, jika bentuknya nilai mutlak dari fx itu sama dengan nilai mutlak dari gx. Kemudian yang ketiga adalah jika nilai mutlak dari fx sama dengan gx. Jadi yang ini tidak di dalam simbol nilai mutlak. Ini juga dengan syarat gx harus lebih dari sama dengan 0, tidak bernilai negatif. Ada 3 cara menyelesaikan nilai mutlak. Yang pertama itu dengan cara definisi nilai mutlak. Yang kedua itu adalah dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Dan yang ketiga ini dengan cara menggambar grafik. Saya akan menjelaskan cara penyelesaian persamaan nilai mutlak dengan cara 1 dan cara 2. Untuk menggambar grafik bisa kalian pelajari secara mandiri. Misalnya kita bahas dulu untuk bentuk umum yang pertama. Jika dia fx sama dengan c. Contoh soal x min 2 sama dengan 3. Ini maksudnya kalau ada fx berarti dia bentuknya persamaan, ada variabel di dalam sini. Nih variabelnya. Kalau dia C artinya konstanta, angka saja. Caranya kita gunakan 1 dan 2 dulu. Yang pertama dengan definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak itu ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Jadi yang pertama, jika dia bernilai positif, maka ini kita keluarkan dari nilai mutlak menjadi x min 2 sama dengan 3. 3-nya positif. Sehingga di sini kita dapat pindah ruas 3 ditambah 2. Jadi nilai x adalah 5. Kemudian jika dia bernilai negatif, ini C-nya jadi negatif salah satunya. X min 2 sama dengan negatif 3. Jadi di sini positif, di sini negatif. Sehingga X adalah negatif 3 dikurangi 2. X adalah negatif 3 oh ini salah, pindah ruas itu positif, negatif 3 tambah 2 negatif 1. Sehingga nilai X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Nah ini cara pertama menggunakan definisi nilai mutlak. Yang kedua itu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. Ini
Soalnya adalah X min 2 sama dengan 3. Jadi X negatif 2 dikuadratkan sama dengan 3 dikuadratkan. Ini kalau kuadrat artinya kita kali pelangi, kali dengan diri dia sendiri. Ini 9. Ini kita kali ya, kali pelangi X kali X kuadrat dikurang 2X dikurangi 2X ditambah 4 sama dengan 9. X kali X kuadrat, X dikali negatif 2, negatif 2X, negatif 2 dikali X negatif 2X, negatif 2 dikali negatif 2, positif 4. Sehingga diperoleh, ini kita samakan dulu, dikumpulin. X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 sama dengan 9. Pindahkan 9 ke ruas kanan, sehingga X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 dikurangi 9 sama dengan 0. Selesaikan. X kuadrat dikurang 4X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kuadratkan. Nilai X adalah dikali 5 ditambahkan negatif 4. Jadi 1 dikali 5, di sini negatif 5, positif 1. Sehingga nilai X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Jadi hasilnya sama, ini dan ini. Baik menggunakan cara 1 dan cara 2, hasilnya sama. Kemudian saya lanjutkan untuk bentuk yang kedua. Bentuk kedua yang sama-sama ada fungsinya. Ini saya ambil contoh, misalnya X min 2 sama dengan, ini supaya agak beda jadi 6 plus 2X. Nah, jadi tidak selalu X nya di depan ya, ini juga bisa. Cara yang pertama tadi dengan definisi nilai mutlak. Dengan definisi ini ada 3 langkah. Jika bentuk seperti ini ada 3 langkah. Yang pertama, kita menentukan pembuat 0. Ini pembuat 0 dari masing-masing ini ya, masing-masing persamaan. Jadi yang pertama untuk nilai mutlak dari X min 2, ini pembuat 0-nya adalah X min 2 sama dengan 0, sehingga nilai X sama dengan 2. Selanjutnya persamaan kedua yang GX itu 6 ditambah 2X, sehingga 6 ditambah 2X sama dengan 0. Pembuat 0 artinya dibuat persamaannya sama dengan 0, sehingga kita tahu nilai X nya. Ini jadinya 2X sama dengan negatif 6, X sama dengan negatif 6 per 2, X sama dengan negatif 3. Sampai sini sudah dapat pembuat nolnya. Langkah kedua adalah membuat garis bilangan. Garis bilangan dari apa? Dari hasil pembuat 0 tadi. Jadi ini saya buat garis bilangan. Ada yang negatif 3 dan ada yang 2. Dari garis bilangan ini kita peroleh ada 3 interval. Jadi ada dari sini ke sini satu bagian. Ini di antara negatif 3 dengan 2 itu satu bagian. Kemudian dari 2 ke kanan itu satu bagian. Ada 3, sehingga ada yang X kurang dari sama dengan negatif 3.
Kemudian yang di antara ini adalah X lebih dari sama dengan negatif 3 kurang dari sama dengan 2. Kemudian yang terakhir yang sebelah kanan itu adalah X lebih dari sama dengan 2. Tiga interval ini kita tentukan nilai X untuk masing-masing interval. Kita coba untuk interval X kurang dari sama dengan negatif 3 ya. Pertama kita ambil permisalan yang ada di sini. Jadi misalnya X saya ambil negatif 4. Maksudnya itu bilangan yang termasuk di interval sini, yang masuk di X kurang dari sama dengan 3. Boleh negatif 4, negatif 100 juga boleh, kan dia kurang dari negatif 3 tuh. Atau kalau 0 tidak bisa karena 0 lebih besar dari negatif 3. 5 juga tidak bisa karena 5 lebih besar dari negatif 3. Sehingga cari bilangan yang di bawah negatif 3. Atau negatif 3 itu sendiri juga bisa karena dia ada sama dengannya. Saya ambil contoh X-nya sama dengan negatif 4. Ini kita masukkan di masing-masing persamaan tadi. Ada X min 2 dengan 6 plus 2X. Jadi kalau yang pertama saya masukkan di X min 2 ini ya. Jadi saya masukkan X nya 4. Sehingga X min 2 itu artinya negatif 4 dikurang 2. Ini hasilnya negatif 6. Negatif 6 ini kan bilangan negatif nih. Jadi hasilnya negatif. Negatif itu maksudnya apa? Karena ini kan bilangan negatif, hasil dari operasi ini. Berikutnya untuk nilai mutlak 6 ditambah 2X. Ini kita keluarin dulu dari nilai mutlaknya. Kita masukkan X nya negatif 4. Jadi ini 6 ditambah 2 kali negatif 4 sama dengan 6 dikurangi 8, hasilnya negatif 2. Jadi ini juga bilangan negatif. Karena ini bilangan negatif dan negatif, maka ini persamaan tadi, maka kan awal tadi X min 2 sama dengan 6 ditambah 2X. Nah tadi karena negatif jadi ini, tapi kurung simbol nilai mutlaknya kita ganti dengan kurung biasa. X negatif 2. Negatif ini dari mana? Dari sini. Karena dia negatif, makanya depan ini jadi kasih negatif. Sama dengan ini juga, karena tadi kan hasilnya negatif nih. Jadi depan sini kita kasih simbol negatif, baru kurung tanda nilai mutlaknya diganti menjadi kurung biasa. 6 ditambah 2X. Sampai sini kita kali ke dalam. Negatif X dikali X, negatif X. Negatif dikali negatif 2, positif 2. Kemudian negatif kali 6, negatif 6. Negatif dikali 2X dikurangi 2X. Sampai sini kita selesaikan. Negatif 2X pindah ruas jadi positif 2X. Positif 2X dikurang 1, sisa X. Kemudian yang ini 2 kita pindah ke sebelah kanan, ditukar supaya sebelah kiri tinggal X nya saja. 2 dikurangi 6, 2 pindah sini jadi negatif 2, negatif 6 dikurang 2, negatif 8. Selesai dapat nilai X nya, kita lihat tadi intervalnya adalah X kurang dari sama dengan negatif 3. Karena intervalnya kurang dari 3, kita lihat nilai dari negatif 8 itu berada di dalam interval ini. Sehingga negatif 8 ini merupakan penyelesaiannya. Saya ulang tadi yang ini ya. Karena dia negatif 8 itu ada di sini.
di garis bilangan sini. Ini kan negatif 3, negatif 8 itu ada di sini, negatif 4, 5, 6, 7, 8. Nah, negatif 8 ada di sini. Karena dia anggota dari X kurang dari sama dengan negatif 3, sehingga ini merupakan penyelesaiannya. Sampai sini semoga dipahami. Kemudian kita lanjutkan untuk interval berikutnya. Tadi yang baru selesai ini ya. Sekarang kita lanjutkan ke interval ini. Saya lanjutkan ke interval negatif 3, X kurang dari sama dengan negatif 3 X lebih dari sama dengan negatif 3, X kurang dari sama dengan 2. Caranya sama seperti tadi, kita ulang. Jadi cari angka atau bilangan di antara interval ini. Misal saya ambil X-nya 0. 0 boleh, 1 juga boleh. Atau negatif 1 masuk, negatif 2 masuk, negatif 3 juga bisa karena ada tanda sama dengannya di sini. Cuma untuk lebih mudah saya ambil yang 0. Sekarang apa tadi langkahnya? Kalau sudah dapat permisalan, kita masukkan nilainya. Nilai mutlaknya kita masukkan. Jadi yang pertama adalah X min 2. Nah, ini kita coba lagi, X-nya ganti dengan 0. Jadi ini 0 dikurangi 2 hasilnya negatif 2. Nah, negatif lagi. Kemudian yang satunya tadi persamaannya adalah mana tadi? 6 ditambah 2X. 6 ditambah 2X. Ini adalah, kita coba tadi nilai 0. Jadi 6 ditambah 2 kali 0 itu 0, sama dengan 6. Nah, ini positif. Ada yang negatif, ada positif. Sehingga ini kita rubah. Tadi kan bentuknya, nah awalnya kan gini, X min 2 sama dengan 6 ditambah 2X gitu kan ya. Sekarang karena dia negatif, jadi depan sini negatif, kemudian tanda nilai mutlaknya ganti menjadi kurung biasa. Dan ini karena dia positif, di depannya tidak perlu ditambah negatif, cukup dirubah menjadi kurung biasa. Kemudian ini kita kalikan ke dalam, yang ini saja, ini tidak, karena dia bernilai positif. Jadi ini negatif X ditambah 2 sama dengan 6 ditambah 2X. Sesudah demikian, kita kumpulkan lagi nilainya. Jadi ini negatif 2X pindah ke sini jadi negatif 3X. 6 ini 2 pindah ke sini jadi 4. 6 dikurang 2 ya, karena ini positif 2 pindah ruas jadi negatif 2. Sehingga dapat nilai X adalah negatif 4/3. Sekarang kita lihat negatif 4/3 ini kalau didesimalkan itu menjadi sama dengan 1,3333 gitu. Banyak-banyak, tiganya banyak. Negatif 1,3. Kita lihat apakah negatif 1,3 ada di interval sini. Oh iya, ada. Karena negatif 1,3 ada di sini. Sehingga nilai negatif 4/3 itu merupakan penyelesaian. Selanjutnya yang terakhir adalah seperti ini. Interval terakhir adalah X lebih dari sama dengan 2. Caranya sama seperti tadi, kita ambil permisalan terlebih dahulu. Misal X sama dengan, yang gampang aja, 4 ya. 4, 5, 6, 3 juga nggak apa-apa, terserah. Pertama kita coba dulu yang pertama tadi. Jadi ini X min 2, masukkan di sini 4 dikurang 2. Nah, ini hasilnya 2, positif. Yang ini 6 ditambah 2X, hasilnya 6 ditambah 2 kali 4, 8 sama dengan 14. Ini positif.
Nah, sehingga bentuk persamaannya akan menjadi 6 plus 2x. Nah, ini tinggal dirubah nih. Karena tidak ada yang negatif, depannya tidak perlu dikasih negatif. Sama dengan 6 ditambah 2x. Ini kita pindah ruas seperti biasa. Pindah ruasnya 2 pindah ruas 2x pindah ruas jadi negatif x, 6 jadi 8, sehingga x sama dengan negatif 8. Sudah dapat negatif 8, kita lihat apakah negatif 8 masuk di interval sini. Ternyata tidak, sehingga ini bukan penyelesaian. Karena bukan penyelesaian, maka nilai X yang memenuhi adalah yang tadi, yang awal. Jadi hasilnya, penyelesaiannya X sama dengan negatif 8. Yang awal tadi ini negatif 8 yang ini ya, bukan yang ini. Dan atau X sama dengan negatif 4/3. Itu tadi cara menggunakan definisi nilai mutlak. Kemudian saya akan gunakan cara kedua, yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, untuk mengkuadratkan kedua ruas, jadi nilainya tinggal kita kuadratkan. X min 2 sama dengan 6 ditambah 2x. Nah, ini persamaannya tadi. Kemudian ini saya kuadratkan jadi 6 ditambah 2x kuadrat. Ingat, kalau dia kuadrat artinya dikalikan dengan bilangan itu sendiri. X min 2, X min 2. Jadi ini 6 ditambah 2x, 6 ditambah 2x. Ingat, ini dikali pelangi ya. X kali X kuadrat dikurangi 2x dikurangi 2x ditambah 4 sama dengan 36 ditambah 12x ditambah 12x tambah 4x kuadrat. Baru kita gabungkan yang sejenis. Ini adalah x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 sama dengan 36 ditambah 24x ditambah 4x kuadrat. Jika sudah, kita gabungkan. Pindahkan ke kiri atau ke kanan. Ini mau saya pindah karena di sini lebih besar, saya mau pindah ke sebelah kanan. Di sini yang saya jadikan 0 ya. Ini sama dengan 4x. X-nya x kuadrat pindah ke sini, sisa 3x kuadrat. Kemudian ini 24, negatif 4x pindah ruas positif 4x sehingga jadi positif 28x. Negatif dipindah positif dipindahkan ke kanan jadi negatif ditambah 32. Kalau sudah, kita kuadratkan. Ini karena ada 3 di depan, tulis dulu di sini ini 3x. Nah, cara lagi lebih mudah, ini dikalikan 32 depan dikali belakang. 32 dikalikan dengan 3. Ini 3 kali 2 6, 3 kali 3 9. Nah, 96 ini kalian cari. Kalau dikali hasilnya 96, kalau ditambah hasilnya 28. Itu ada pemfaktorannya. Di sini saya dapat misalnya kalau ini 4, ini jadinya 24, 4 kali 4 16, 4 kali 8. Nah, ini ya ketemu. Jadi 4 dengan 24. Ini isi 4, ini isi dengan 24.
per bawahnya juga 3. Ini jika di depan sini ada bilangannya. Jadi semuanya tulis dulu di sini 3x, 3x bawahnya juga 3. Jika dia 2x, jika di sini 2 ya 2, 2, 2. Kalau 5 ya 5, 5, 5 juga. Kemudian di sini karena dia positif keduanya, kita jadikan positif saja. Lalu ini keluarkan yang bisa dibagi. Tiganya kita hilangkan nanti ya. Jadi ini 3x plus 4. Ini 3 dikali 3x plus enggak, ini dikeluarkan jadi x plus 8. Dikali ke sini 3 kali x 3x, 3 kali 8 24, dibagi 3, jadi nanti 3 nya hilang, sisanya 3x plus 4 x plus 8. Atau jika kalian punya cara sendiri sama saja, sehingga dari sini diperoleh nilai 3x plus 4 sama dengan 0, maka 3x sama dengan min 4. Jadi nilainya x sama dengan negatif 4/3. Yang satunya ini x plus 8 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 8. Jadi ini hasilnya sama dengan yang tadi, negatif 4/3 dengan negatif 8, sama dengan ini. Jadi baik menggunakan cara definisi nilai mutlak ataupun dengan cara mengkuadratkan kedua ruas, hasilnya juga sama. Kemudian yang terakhir, jika bentuknya tadi sudah kita kerjakan contoh untuk yang bentuk 1 dan 2. Sekarang saya coba untuk bentuk yang ketiga. Saya ambil contoh untuk bentuk ketiga ya. Saya ambil contoh soal misalnya x min 2 sama dengan 2x min 1. Jadi di sini ada nilai mutlaknya seperti ini. Kemudian ini bentuk persamaan. Caranya sama. Saya mau menggunakan dua cara sebagai contoh. Cara definisi nilai mutlak dengan mengkuadratkan kedua ruas. Cara pertama dulu ya, definisi nilai mutlak. Untuk cara definisi nilai mutlak sama seperti yang awal tadi. Jadi pertama langkah 1 menentukan pembuat 0. Pembuat 0, hanya yang dicari pembuat 0 adalah yang ada tanda nilai mutlaknya saja. Jadi yang ini saja, ini tidak. Jadi di sini nilai mutlak dari x min 2 jika dijadikan pembuat 0 sama dengan 0, maka nilai x sama dengan 2. Kemudian yang langkah kedua tadi, membuat garis bilangan. Kalau garis bilangan tinggal digaris nih, nilainya berapa tadi pembuat 0? Ada 2. Sehingga kita dapat dua daerah. Ada yang daerah kiri dari 2, ada yang daerah ke kanan dari 2. Intervalnya x kurang dari sama dengan 2 atau x lebih dari sama dengan 2. Jika sudah, kita cari lagi seperti contoh sebelumnya. Untuk interval x kurang dari sama dengan 2. Misal dulu ya, permisalan tuh. Nyari misal x kalau kurang dari 2, misalnya x nya 0. 0 kan kurang dari 2. X kurang dari 0 kita masukkan ke sini aja, tapi yang ada tanda nilai mutlaknya. X min 2, maka 0 dikurangi 2 hasilnya negatif 2, ini negatif. Karena negatif baru tadi kita rubah, sehingga x min 2 sama dengan 2x min 1. Ini kita rubah,
negatif X min 2 sama dengan 2X min 1. Kita kalikan ke dalam, negatif X ditambah 2 sama dengan 2X dikurangi 1. Ini kita pindah ruas, jadinya negatif 3X sama dengan negatif 3. Sehingga dapat nilai X adalah negatif 3 dibagi negatif 3, X sama dengan 1. 1 ada di interval sini, karena 1 itu kurang dari 2. Jadi ini merupakan penyelesaian. Kemudian yang kedua, saya tulis di sini saja. Untuk interval X lebih dari sama dengan 2. Sama tadi, ambil permisalan dulu. Misalnya X sama dengan 3, karena 3 lebih dari sama dengan 2. Masukkan di tadi yang ada ininya saja, nilai mutlaknya X min 2 sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Ini positif. Karena positif, maka tadi X min 2 2X min 1 ini kita rubah jadi X min 2 2X min 1, kita pindah ruas, ini jadi negatif X karena 2X kan, pindah ruas jadi negatif 2X, X dikurang 2X jadi negatif X sama dengan ini pindah ruas dia jadi negatif 2 jadi 1. Karena kan negatif 2, pindah ruas jadi positif 2. 2 dikurang 1, 1. Sehingga nilai X sama dengan negatif 1. Ini kita kalikan. Ini kan negatif X. Kita cari nilai X-nya saja sehingga negatif 1. Nah, kemudian lihat negatif 1 apakah masuk di interval ini? Oh, ternyata bukan. Karena negatif 1 itu kurang dari 2, sedangkan kita maunya termasuk di interval X lebih dari sama dengan 2, sehingga ini bukan penyelesaian. Jadi jawabannya, penyelesaiannya X sama dengan 1. Ini tadi dengan definisi nilai mutlak. Kemudian yang kedua dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, untuk mengkuadratkan kedua ruas tinggal dikuadratkan saja. Yang pertama adalah X min 2 sama dengan 2X min 1. Ini tinggal kita kuadratkan nih. X min 2 kuadrat 2X min 1 kuadrat. Ingat ini dikali pelangi. Jabarkan dulu, bukan X kuadrat ditambah 4, bukan ya. Ini X min 2. Ini jadi 2X min 1, 2X min 1. X kuadrat min 2X min 2X plus 4 sama dengan ini nggak usah pakai kurung, 4X kuadrat min 2X min 2X plus 1. Jadi ini X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 4X kuadrat min 4X plus 1. Ini habis, maksud saya habis jadi gini. Ini kita kumpulkan dulu lah supaya tahu. Jadi ini negatif 3X kuadrat, karena ini saya pindah ruas ke sini ya. Ini 4 dipindah ke sini jadi negatif 4 kurang sini jadi sisa negatif 3X. Negatif 4X pindah ke sini positif 4X, di sini ketemu negatif 4X, dia habis jadi sisa ditambah 3. Kenapa jadi 3? Ini 1 pindah ruas ke sini jadi negatif 1, 4 dikurang 1, 3. Yang belum paham bisa dijabarkan sendiri pelan-pelan saja. Ini saya pindahkan
dibagi dengan negatif 3 bisa ini jadi X kuadrat min 1 sama dengan 0. Jadi X kuadrat sama dengan 1, X sama dengan akar 1, X sama dengan 1. Jadi hasilnya sama. Ini X sama dengan 1, ini X juga sama dengan 1. Nah, demikian tadi cara menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Ada dua cara yang saya jelaskan. Yang pertama itu dengan cara definisi nilai mutlak, kemudian yang kedua itu dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Terima kasih.